Bismillah walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, memang sudah sangat viral bagaimana seorang anak Tuhan yang selama ini banyak berkarya di dalam album dan juga karya-karya yang sungguh banyak memberkati banyak orang. Dan dia memiliki saudara kembar dan pernah di dalam suatu kompetisi mereka sedang tampil, walaupun salah satunya dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Dan ternyata dua-dua dipanggil Tuhan dengan tanggal yang sama, dan mereka saudara kembar. Namanya Melita Sidabutar. Teman-teman, sudah sangat viral. Tapi yang membuat saya menarik untuk membagikan ini di dalam video kali ini adalah bagaimana kehidupannya, bagaimana kesaksiannya yang sangat memberkati banyak orang, yang justru mungkin ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh menjalani hidup di dalam segala keterbatasan kita. Mari kita dengar terlebih dahulu teman-teman, ini dia videonya. Tuhan Yesus begitu baik, izinkan saya untuk berbagi cerita kebaikan Tuhan. Sebelum kita semakin dalam lagi dalam pujian penyembahan, kita mau ingat-ingat lagi ya. Mungkin kadang saudara datang dengan perasaan yang saya nggak ngerti apa yang dalam hidup saya, tapi I don't know who needs to hear this, but God is madly in love with you, amen. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya Melita Sidabutar, dan mungkin ada yang belum tahu, puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Saya di tempat ini sebagai seorang penyembah. Saya tahu dengan semua keterbatasan, Tuhan yang menyediakan semuanya untuk saya. Dan satu hal yang saya syukuri yaitu saya lahir, tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan, dan bawa saya dari kecil pelayanan. Betul ada papa mama di sebelah sini dan selalu ikut kemanapun saya pelayanan, especially papa dan mama temenin abang-abang saya, kakak saya di rumah yang hari ini juga melayani di Jakarta. Dan sampai hari ini kita semua masih pelayanan. Tapi satu hal yang saya tahu adalah bukan karena rutinitas, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena betapa saya menyadari saya perlu Tuhan. I need God in my life, I need Jesus in my life. Saya begitu membutuhkan Tuhan. Saya nggak bilang ini dari saya kecil, tapi saya tahu beberapa tahun kebelakangan dengan semua yang saya punya, saya tetap membutuhkan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, saya lahir tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan. Jadi rasanya selalu mudah, selalu dengan gampang saya bilang Tuhan itu baik. Saya bilang Tuhan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat saya, karena yang saya rasakan itu kelimpahan. Keluarga saya diberkati, pendidikan diberkati, orang tua diberkati. Saya nggak rasain susah. Saya nggak rasain yang namanya tidak ada damai sejahtera. Bahkan mungkin orang-orang di luar sana call our family as a perfect family. Karena setiap malamnya kami sebelum tidur kami gandengan tangan. Saya 4 bersaudara-saudara, dan saya paling kecil, saya bontot, saya pudan saya. Dan 2 abang, saya ini kembaran saya Melita Sidabutar. Dan kita sama-sama sebelum tidur kita gandengan tangan, kita naikkan 1-2 pujian, dan kemudian kita berdoa. Mungkin hari ini papa, besok mama, besok abang lagi, Melisa, dan baru saya. Selalu begitu. Sampai akhirnya saya merasa, ya udah hidup saya tuh sempurna. Dan kemudian di tahun 2019, saya mulai sulit untuk bilang Tuhan baik. Kenapa? Karena di situ mulai ada masalah finansial, pekerjaan papa mulai tersendat, dan rasa-rasanya saya kalau mau beli A susah, mau beli B susah. Saya mulai bertanya-tanya, kayaknya saya nggak ngerasain ini dulu. Ini rasa yang asing buat saya. Dan saya selalu merasa saya itu dipuji. Saya selalu merasa kalau saya itu on top of my friends. Saya selalu yang the best, the biggest in my generation. Dan pada saat itu mudah untuk selalu bilang Tuhan baik. Dan saya dan kakak saya, Melisa, kembaran saya, kita tuh selalu nyanyi berdua, duet. Dan saya tahu saya nggak bisa nyanyi sendiri karena saya gugupan, saya nggak pede untuk nyanyi sendiri. Dan saat itu ya saya merasa komplit aja untuk jalanin. Sampai akhirnya tahun itu saya merasa kayak, oh yaudah, saya nggak punya uang, saya sulit untuk membeli apapun, tapi saya masih punya keluarga yang utuh, so it's okay lah, Tuhan tetap baik. Dan kemudian di tahun 2019, di tahun yang seharusnya saya ambil kuliah, waktu itu udah sempat, tapi begitu banyak cara yang mungkin jadinya nggak jadi gitu ya. Akhirnya saya nggak bisa kuliah. Masalah finansial pertama, kemudian kami sekeluarga ditipu orang. Mungkin nggak belasan juta, nggak puluhan juta, nggak ratusan juta, miliaran. Dan saya berpikir waktu itu, saya belum tahu di situ. Saya berpikir kok susah banget ya mau beli A, mau beli B. Kok susah banget ya, susah sekali.
Tapi kemudian saya nggak tahu hal itu, papa mama saya yang tahu. Kami sekeluarga tetap berdoa, kami tetap pelayanan dan segala macamnya. Tapi saya nggak bisa kuliah. Saya mulai menyadari saya nggak bisa jalan-jalan sama teman saya. Teman saya beli A, saya nggak bisa beli A. Teman saya beli B, saya nggak bisa beli B. Saya cuma selama setahun, saya cuma mendekam di rumah. Saya cuma diem aja di rumah. Saya nggak tahu apa what's going on outside. Saya nggak tahu apa yang terjadi di luar. Saya nggak tahu sama sekali. Tapi kemudian saya tuh punya kakak-kakak yang luar biasa juga. Selain papa mama yang luar biasa, kakak-kakak saya pun luar biasa. Nggak pernah mengeluh. Sebagai anak paling kecil, paling bontot, saya merasa malu kalau saya tuh beda sendiri. Kalau saya mengeluh sendiri. Saya nggak pernah nunjukin saya stres juga sama kakak-kakak saya, sama abang saya. Dan kemudian saya berjalannya waktu, saya udah nggak bisa lagi nahan ini kayak mau pecah. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2019, di momen Natal, saya berdoa dengan kencang, Tuhan, tahun 2020, please banget, kasih mujizat buat keluarga saya. Saya mau balik pelayanan, Tuhan. Saya mau kuliah, Tuhan. Saya mau bisa jalan-jalan sama teman saya. Saya janji akan tetap jaga hidup. Dari kecil pelayanan, saya takut Tuhan. Kemudian penghujung tahun 2019, yay, Happy New Year. Di tahun 2020, kita semua di awal tahun diterpa pandemi. Bagi saya nggak kaget lagi, saudara. Bagi saya kayak, ya saya udah ngerasain dari 2 tahun lalu kok. Saya nggak kaget lagi. Tapi yang bikin saya sedih, kenapa saya duluan? Kenapa saya merasakan ini duluan? Saya nggak kaget ya. Kenapa? Terus apakah pandemi membuat saya beda gitu dari enggak, saudara? Semakin terpuruk, iya. Dan kemudian sepanjang tahun 2019, 2020, sampai pertengahan, gak ada perubahan setitik pun. Saya bingung, saya mau makan susah, mau apa susah. Saya gak kuliah, kakak-kakak saya harus menghentikan mimpi mereka. Dan kemudian, di pertengahan tahun, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, saya dan kakak saya, Melisa, itu diajak untuk ikutan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Dan di masa itu saya pikir ini kesempatan yang sangat bagus, sangat baik untuk saya dan keluarga. Saya pikir oke, gak apa-apa. Saya mau nyanyi hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Abis ini saya mau melayani dengan sungguh. Saya beresin semua urusannya, keperluannya untuk Indonesian Idol. Dan kemudian tibalah hari H. Audisi pertama, saya langsung gak lolos, saudara. Satu titik cerah yang saya anggap sebagai titik balik keluarga saya langsung gak lolos. Langsung hancur sehancur-hancurnya. Saya pikir saya nggak berguna. Saya langsung rendah diri. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Melisa, Tuhan baiklah. Dia lanjut ke eliminasi 1, eliminasi 2. Dia lolos, saudara. Dan kemudian harus berhenti di eliminasi 3. Dengan mood yang happy dari audisi eliminasi 1, eliminasi 2. Saya berpikir Tuhan baik banget ya. Melisa tetap lolos. Tapi kemudian di eliminasi 3, Melisa nggak lolos. Dan saya kembali bertanya-tanya. Kenapa Tuhan bawa sejauh ini? Hanya untuk dia tinggalkan. Kenapa Tuhan rasa-rasanya nggak pernah menolong saya? Kenapa saya rasa-rasanya kayak, apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Tapi sekali lagi saya terlalu gengsi untuk ngomong itu sama kakak-kakak saya, sama kembaran saya. Dan kemudian kami di penghujung tahun November 2020, kami kembali utuh. Kami serumah semuanya karena waktu itu Melisa sempat karantina. Dan kita kembali berdoa. Kita kembali gandengan tangan, naikkan 1-2 pujian, ganti-gantian doanya setiap malam. Dan Tuhan baik. Saya merasakan damai sejahtera yang gak pernah saya dapetin dari siapapun, dari dunia. Dan 3 tahun lalu, 8 Desember 2020, tiba-tiba Melisa Sidaputar meninggal dunia. Satu hal yang tadi saya bilang, saya nggak bisa nyanyi sendiri. Saya selalu duet. Saya bahkan malu mengakui kesusahan saya. Karena saya depends on her. Saya bergantung sama Melisa. Dan pada saat itu saya pikir, ini kacau. Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan gak dengerin doa saya. Does God really love me? Apakah Tuhan benar-benar mencintai saya? Di momen Natal 3 tahun lalu saya berpikir, apakah Tuhan benar-benar mati buat saya? Atau bukan saya? Tapi kembali, Tuhan begitu baik. Sebelum malam Natal, tepat 2 hari sebelumnya, itu 2 minggu setelah kejadian Melisa berpulang, kakak rohani saya datang dan bilang, "Dek, ayo rekaman lagu rohani." As I mentioned before, saya nggak pernah nyanyi sendiri. Dan di saat itu saya harus nyanyi sendiri. Saya nyanyi, dan saya bilang, "Hanya Yesus, penolong yang setia." Tapi saya pikir, di mana pertolongan Tuhan? Di mana Dia yang katanya setia? Saya nggak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Saya marah, kecewa, bingung. Kembali saya diam. Saya nggak berdaya. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan, sampai hari ini saya ingat, kalau di dalam kelemahan kita, Tuhan Yesus bekerja, amin.
Tuhan Yesus bekerja, amin. Lebih keras lagi, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Apakah setelah saya menyanyikan lagu itu, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, hidup saya diubahkan? Tidak. 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, enggak. Bahkan bertahun-tahun kemudian, sedikit demi sedikit, Tuhan nyatakan bahwa Dia Tuhan yang setia. Mungkin gak mudah rasanya saudara datang ke sini dengan membawa bebanmu. Tapi saya mau bilang, tetap kejar Tuhan Yesus. Karena di dalam kelemahanmu Tuhan Yesus bekerja. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan, dan saudara nggak tahu apa yang saya rasakan. Tapi ada satu pribadi yang mengetahui apapun yang kita rasakan, amin. Dan di masa-masa itu, saya berpikir kapan ya Tuhan, saya udah nyanyi selama setahun kok nggak berubah juga. Saya bilang tadi ada masalah finansial, dan sampai hari ini, Tuhan menyediakan keperluan keluarga kami. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kuat dan gagah papa, mama, abang-abang saya dan saya, bukan. Tapi karena Tuhan nyatakan, ini aku mendengarkan kamu, ini aku selalu setia bersama dengan engkau. Dan atas anugerah Tuhan, satu lagu yang nanti akan kita nyanyikan juga, sampaikan pada Yesus. Kalau saya ingat-ingat lagu ini saudara, ini lagu yang waktu SMP saya ciptakan sama Melisa. Dan di masa-masa itu rasanya saya lagi gak susah sih. Tapi saya kayak pengen ngomong kalau di saat dunia mengecewakan dan menyakitkan buat saudara dan saya, ada satu pribadi yang gak pernah tinggalkan kita. Ada Tuhan Yesus, amin. Karena ada Dia, ada Tuhan Yesus. Kalau saya mengingat kembali di titik ini, saya tahu itu Tuhan yang ngomong sama saya dan kembaran saya. Bukan cuma untuk memberkati saya, tetapi memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dan pada masa-masa momen Natal ini saya cuma mau bilang, seperti firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan, Tuhan Yesus, God is madly in love with you and me. Karena Tuhan sebegitu cintanya sama saudara dan saya. Atas anugerah Tuhan, saya yang gak bisa nyanyi sendiri, saya yang gak bisa rekaman sendiri, saya yang gak pede nyanyi sendiri, bahkan sampai hari ini saya masih gemeteran, harus dipegangin papa mama dulu. November lalu, saudara, lagu single terbaru tahun ini, mengucap syukur, menang AMI Awards. Menang AMI Awards sebagai produksi lagu Nasrani terbaik. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kuat dan gagah manusia. Secara manusia, saya gak mungkin menang. Tapi karena Tuhan bekerja di dalam kelemahan setiap kita. Kasih senggol kanan kirimu, bilang Tuhan Yesus setia. God is faithful. Amin. Amin. Yang percaya Tuhan setia bisa lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sama-sama kita naikkan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana kehidupan daripada Melita Sidabutar ini teman-teman. Ya tentu ada ragam hal yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipertanyakan kepada Tuhan yang dipercaya terkait apa yang dialami, terkait kondisi yang dialami, terkait masalah keluarga, terkait latar belakang hidup, pencapaian, kekurangan ekonomi, bahkan lain sebagainya. Semua bisa dipertanyakan, ditanyakan. Bahkan untuk anak Tuhan pun, orang percaya pun sering bertanya, bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup mereka ketika sedang di dalam himpitan masalah yang silih berganti atau kekurangan. Dan itu pun terjadi kepada Melita dan keluarganya. Yang membuat dia banyak bertanya, yang membuat dia mempertanyakan apakah Tuhan sayang, apakah Tuhan ada, apakah Tuhan mengasihi. Tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan itu dia sebutkan, dia tanyakan, dia justru mendapatkan jawaban bahwa Tuhan mengatur waktu dengan baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar bagaimana dia menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, dari yang tidak pede, dia harus menyanyi bersama dengan saudara kembarnya. Lalu saudara kembarnya ini sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, maka silih berganti pergumulan itu terjadi dalam kehidupannya. Ya wajarlah, secara manusia dia mempertanyakan apakah Tuhan sayang. Ya, Tuhan sayang bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Tuhan sayang bukan dilihat dari keadaan kita yang selalu baik-baik saja, tapi dalam segala kondisi Tuhan sangat sayang kepada umatnya, kepada orang yang berseru. Dia sayang bukan berarti langsung mencukupkan atau langsung memberikan segala keinginan-keinginan kita, tapi dia sayang, dia hadir di dalam segala persoalan hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman sudah melihat dan mengetahui bahwa saudara kembarnya sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan kembali kepada Dia yang menciptakan. Lalu di tanggal yang sama, tahun yang berbeda, saudaranya yang satu ini pun dipanggil dengan kondisi yang sama. Tentu hal ini
membuat keluarga berduka, tetapi penghiburan tetap terjadi bagi keluarga oleh karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu banyak belajar. Di dalam hidup ini kita harus dapat menata diri dalam sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita hanya menumpang dalam kesementaraan ini. Sementara jika kemah kediaman kita ini dibongkar, artinya hidup kita ini selesai sudah, maka kita akan masuk ke dalam dunia yang lebih abadi. Maka kehidupan di dunia ini mesti menjadi lebih baik, mempertanggungjawabkannya kepada Allah yang memberikannya kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu teman-teman juga mengetahui lagu yang sedang dinyanyikan oleh Melita selama dia hidupnya, dan banyak dinyanyikan oleh gereja, dinyanyikan oleh para orang percaya, dan banyak juga memberkati orang-orang yang berbeda keyakinan. Dalam judul lagu itu adalah Penolong yang Setia. Penolong yang setia berarti dia pernah merasakan kuasa pertolongan daripada Tuhan. Tapi yang mau saya katakan adalah lirik di dalamnya yang membuat kita harus ngerti bagaimana mengikut Tuhan dan tidak menjadi kecewa, ya. Ada lirik yang disebutkan di dalamnya, teman-teman boleh memutar judul daripada lagu daripada Melita Sidabutar, yaitu Penolong yang Setia. Lagu itu diputar dan dengarlah liriknya semua, tapi saya mengutip satu kalimat di dalam lirik tersebut, yaitu Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih tahu yang terbaik bagiku. Ini bukan perkataan yang mudah, ya. Bukan perkataan yang mudah itu, ya. Ketika kita berkata, Engkau Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidupku, itu benar. Tuhan lebih tahu. Tapi itu bukan perkara mudah untuk mengatakan itu kalau di dalam situasi yang sulit, bahkan dalam kondisi tubuh sakit. Ini penyerahan total. Bahkan engkau sanggup pulihkan hidupku, memulihkan, bisa sehat, tapi juga bisa pulih selama-lamanya, dipanggil pulang kepada Dia. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kebahagiaan itu tidak tinggal hanya di dunia ini. Kalau di dunia ini dia bergumul, diberikan solusi, diberikan kekuatan, maka Tuhan pun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan sebuah janji yang sangat luar biasa dalam kekekalan. Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga yang dikasihinya, kematian yang dikasihinya. Itu artinya ada penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang percaya kepada Dia. Apa itu? Bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Kalau kita teman-teman baca Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah, dan jiwa atau roh kembali kepada yang menciptakan atau mengaruniakannya. Jiwa daripada saudari kita Melita Sidabutar sudah bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak menolak Dia. Sekalipun dalam hidupnya banyak pergumulan, tapi dia tetap berbahagia, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Allah, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup ini sementara. Dalam kitab Mazmur dikatakan, hidup manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80, dan kehidupannya itu adalah perputaran antara penderitaan-penderitaan. Mari teman-teman, dari kehidupan yang ditampilkan oleh Melita dan saudaranya yang pernah tampil di Ajang Indonesian Idol, mari kita teladani. Manakala kita memiliki pergumulan yang sama, sakit penyakit yang belum sembuh, pergumulan keuangan ekonomi, tapi terlebih adalah iman. Iman kita harus menjadi nomor satu kuat, sekalipun ada banyak tantangan. Tentu ini bukan perkara mudah, tapi di dalam Kristus ada pengharapan. Mungkin teman-teman mengalami hal yang sama, maka tetaplah percaya bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Percayalah bahwa Dia hadir dalam hidup kita. Kiranya kita diberkati, dikuatkan teman-teman. Sebagai orang percaya, teguhlah dalam iman apapun masalahmu. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah apapun keadaanmu. Ingatlah bahwa Kristus pasti menolong kita, pasti memberkati kita. Salam, Tuhan memberkati. Mari kita terus berdoa supaya kehidupan kita dekat selalu dengan Allah yang menciptakan dan menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.